Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua, sehat? Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anakku sekalian, sesuai dengan visi dan misi SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus membentuk insan yang berakhlak, cerdas dan terampil. Maka sebagai siswa baru di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen akan diberikan hal yang utama, hal yang pertama untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian, yaitu materi tentang tata tertib sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari kita simak dan kita ikuti sesi berikutnya bersama materi tata tertib siswa SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Kita mulai anak-anakku dari pakaian seragam sekolah. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Secara umum, yang pertama adalah pakaian seragam harus sopan dan rapi sesuai dengan model ketentuan yang berlaku. Yang kedua, anak-anakku, memakai badge OSIS atau badge sekolah dan identitas sekolah. Dan yang nomor tiga, topi sekolah sesuai dengan ketentuan, ikat pinggang berwarna hitam. Dan yang keempat, pakaian tidak terbuat dari bahan kain yang tipis dan tembus pandang, tidak terbuat dari bahan jin, tidak ketat, dan tidak membentuk tubuh. Anak-anakku, di dalam pakaian seragam ini kita bedakan menjadi dua. Seragam untuk laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, baju dimasukkan ke dalam celana. Yang nomor dua, panjang celana sesuai dengan ketentuan, yaitu dari pinggang sampai batas setara mata kaki dan tumit. Yang ketiga, lebar celana bagian bawah antara 18 cm sampai dengan 22 cm. Yang keempat, celana dengan potongan tidak ketat atau jutre. Yang kelima adalah memakai ikat pinggang warna hitam. Dan yang keenam, sepatu dan kaos kaki warna hitam. Dan selanjutnya, seragam untuk perempuan. Yang pertama, baju lengan panjang, celana panjang, dan berjilbab. Yang kedua, panjang baju di atas lutut 5 cm sampai 10 cm. Baju tidak dimasukkan ke dalam celana. Yang keempat, panjang celana sesuai dengan ketentuan, yaitu dari pinggang sampai batas antara mata kaki dan tumit. Celana tidak ketat atau dijahit jutre. Lebar celana bagian bawah 18 sampai 22 cm. Tidak memakai perhiasan, make up atau aksesoris yang mencolok. Sepatu dan kaos kaki warna hitam. Selanjutnya anak-anakku, bisa kita lihat contoh dalam tayangan gambar berikut adalah teman-teman kalian yang menggunakan seragam putih abu-abu dengan menggunakan badge OSIS. Dan selanjutnya seragam warna putih dan hitam menggunakan badge sekolah. Kemudian baju seragam batik dengan celana hitam untuk laki-laki lengan pendek dan untuk perempuan lengan panjang dan menggunakan jilbab. Kemudian ada seragam baju HW.
Selanjutnya pakaian praktek. Setiap kompetensi keahlian memiliki ciri khas pakaian praktek berbeda. Untuk teknik pemesinan menggunakan baju praktek kombinasi warna biru dan biru tua. Selanjutnya ini adalah tayangan untuk anak-anak kompetensi keahlian teknik otomasi industri. Ini adalah jurusan kimia industri, jurusan teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, multimedia, teknik komputer dan jaringan, dan terakhir adalah teknik alat berat. Demikian anak-anak untuk contoh dari pakaian baju yang dipakai oleh anak-anak saat praktek di bengkel masing-masing. Dan selanjutnya anak-anakku, pakaian olahraga untuk semua kompetensi keahlian bisa kita lihat dalam tayangan berikut. Untuk yang perempuan menggunakan kaos lengan panjang dan celana training. Kemudian untuk laki-laki menggunakan kaos lengan pendek dan celana training. Selanjutnya anak-anakku, perlu anak-anakku pahami bahwa jadwal pemakaian seragam untuk hari Senin dan Selasa, siswa memakai celana panjang abu-abu baju putih dengan pad OSIS dan identitas sekolah, menggunakan sepatu hitam dan ikat pinggang hitam. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis, siswa memakai celana panjang hitam, baju putih dengan badge sekolah dan identitas sekolah, sepatu hitam dan ikat pinggang hitam. Untuk hari Jumat, anak-anakku menggunakan celana panjang hitam dan baju batik Muhammadiyah dengan cara memakainya tidak dimasukkan di dalam celana dan sepatu dan ikat pinggang warna hitam. Sedangkan untuk hari Sabtu, siswa memakai seragam HW atau Hizbul Waton dengan ketentuan untuk anak-anakku putra, baju dimasukkan ke dalam celana dengan menggunakan ikat pinggang dan sepatu warna hitam. Sedangkan untuk anak-anakku putri, baju tidak dimasukkan, mengenakan ikat pinggang yang diberi dari sekolah, menggunakan jilbab warna biru tua dan bersepatu warna hitam. Selanjutnya anak-anakku, bagaimana saat anak-anakku masuk dan pulang sekolah? Maka perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Bel masuk sekolah pukul 6:50 waktu Indonesia Barat. Kemudian siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi dan membiasakan menyapa, memberikan salam kepada semua warga sekolah. Siswa terlambat datang harus lapor kepada guru piket. Dan selama pelajaran berlangsung, semua siswa dilarang berada di luar kelas. Dan selanjutnya pada waktu istirahat siswa juga dilarang berada di dalam kelas. Siswa pulang setelah jam pelajaran selesai kecuali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pada waktu pulang siswa dilarang duduk, nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Anak-anakku sekalian, hal yang terpenting di dalam tata tertib ini juga perlu diperhatikan kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama adalah setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil, toilet, halaman sekolah, taman sekolah, dan lingkungan sekolah. Yang kedua, setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah,
secara bersama-sama. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, di perpustakaan, di bengkel, laboratorium maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. Selanjutnya, setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan bengkel, laboratorium, dan sumber belajar lainnya. Dan yang keenam, setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, anak-anakku, mari kita lihat larangan-larangan yang berlaku di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Yang pertama adalah tidak masuk tanpa keterangan. Bagaimana dengan anak-anakku yang berhalangan hadir pada saat itu? Ya, harus diizinkan oleh orang tua atau bisa menggunakan surat keterangan dokter. Dan yang kedua, pulang sebelum jam pelajaran selesai. Larangan berikutnya adalah merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di dalam sekolah atau di luar sekolah, membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret-coret dinding, bangunan, pagar sekolah, perabot atau meubilir dan peralatan sekolah lainnya, berbicara kotor atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata-kata yang tidak sopan atau panggilan yang tidak senonoh. Selanjutnya, anak-anakku, membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Yang nomor 7, membawa, membaca, dan mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, HP atau video tentang pornografi. Yang ke-8, membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang 9, memarkir sepeda motor di sembarang tempat. Dan yang 10, ini yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan yang jelas. Selanjutnya, anak-anakku, jika ada siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran, maka perlu diketahui bahwa sanksi dari pelanggaran tersebut diberlakukan terhadap semua siswi, semua siswa dengan berpedoman pada buku tentang pedoman tata tertib sekolah dan kehidupan sosial di sekolah. Adapun bagi anak-anakku yang melakukan pelanggaran, maka langkah pertama yang dilakukan oleh sekolah yaitu memberikan sebuah peringatan, dan selanjutnya melakukan pembinaan, dan yang ketiga adalah membuat surat pernyataan siswa skorsing, dan yang keempat dikembalikan pendidikannya kepada orang tua wali siswa. Anak-anakku sekalian, dalam tayangan berikut kita lihat hal-hal yang sering kali dilakukan oleh anak-anak, sementara hal-hal tersebut dilarang oleh sekolah. Yang pertama, sepatu yang tidak diperbolehkan. Mari kita lihat dalam tayangan itu. Sepatu yang diperbolehkan di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen adalah sepatu yang berwarna hitam polos, baik tali maupun alas sepatu. Selanjutnya, ikat pinggang yang tidak diperbolehkan adalah ikat pinggang yang selain diberikan oleh sekolah. Mari kita lihat. Dalam tayangan berikut, banyak contoh-contoh ikat pinggang yang tidak diperbolehkan dipakai di dalam sekolah. Selanjutnya, celana yang tidak diperbolehkan adalah celana yang model dan potongannya di luar ketentuan sekolah.
Kemudian aksesoris yang tidak diperbolehkan atau tidak boleh dipakai untuk anak laki-laki adalah menggunakan gelang, menggunakan kalung, ataupun cincin. Untuk anak perempuan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Dan rambut yang tidak diperbolehkan adalah potongan di luar ketentuan sekolah. Dan akhirnya anak-anakku semua, kita telah menyimak bersama rangkaian tata tertib yang bisa kita sajikan pada kesempatan ini. Saya yakin anak-anakku sudah rindu ingin segera masuk ke sekolah. Namun apa yang terjadi bahwa masa pandemi ini masih tetap ada di dalam masyarakat kita, maka kami harapkan anak-anak bisa tetap menjaga kesehatan, belajar dari rumah, dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah melalui online. Dan akhirnya anak-anakku selamat belajar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.